Bab 506, Pemimpin Sekte. Paviliun 10 meter terletak di puncak yang tinggi, dengan awan menari di sekitarnya. Seorang pemuda berpakaian hitam lembut duduk di meja, menikmati teh. Meskipun senyumnya yang menyimpang merusak citra baiknya, mengubahnya menjadi jahat. Seperti ular berbisa yang hendak menyerang. Suara mendesing. Sebuah cahaya membuntuti langit dan mendarat tepat di hadapan pemuda itu. Itu memperlihatkan seorang lelaki tua berpakaian putih dengan tepi emas memegang kocokan ekor kuda, gambaran yang sangat abadi. Pemuda itu tertawa dan melambai, "Suan Jianfeng dari Sekte Surga Mistik, apakah kamu baik-baik saja selama ini?" "Xie Wuyue, kami jarang berinteraksi dan tidak ada hubungan baik di antara kami." "Lalu kenapa undangannya tiba-tiba? Lagi sibuk apa?" Suan Jianfeng mendengus dan duduk. Sambil tersenyum samar, Xie Wuyue menggelengkan kepalanya, tentu saja untuk membicarakan urusan penting. Meskipun masih terlalu dini untuk mengatakannya. Masih ada satu orang lagi. Suara mendesing. Cahaya lain muncul dan kekuatan besar menyapu puncaknya. Bahkan mereka berdua sempat tersentak sejenak di sana. Suan Jianfeng berteriak, "Pemimpin Sekte Ren, apa yang kamu lakukan di sini?" Itu adalah seorang pria parubaya dengan ciri-ciri tajam, ekspresinya menggigit dan tegas. Rambut tipis tumbuh di dagunya, membuatnya tampak liar. "Pemimpin Sekte Ren, salam." Kali ini senyum jahat Xie Wuyue berubah menjadi hormat, membungkuk pada pria itu. Suan Jianfeng melakukan hal yang sama. Sambil nyengir, pria itu menyentil dan berbicara dengan gagah berani, "Tolong, pemimpin sekte, saya hanya datang ke sini untuk membicarakan bisnis. Jangan berdiri dalam upacara demi aku, hahaha." Keduanya sudah lama mengenal pemimpin Sekte Ren dan langsung duduk. Pemimpin Sekte Ren juga duduk, menatap Xie Wuyue dengan kilatan dingin. "Pemimpin Sekte Xie, apakah yang kamu katakan itu benar? Klan Yuan punya nyali untuk melakukan trik kotor di belakang kita." "Saya tidak pernah menganggap remeh masalah serius seperti itu, pemimpin Sekte Ren." Xie Wuyue mengangguk. Suan Jianfeng bingung, "Pemimpin Sekte Ren, apa yang terjadi?" "Kamu tidak tahu, pemimpin Sekte Suan?" Pemimpin Sekte Ren memandang Xie Wuyue dan bertanya, "Pemimpin Sekte Xie tidak menjelaskannya di batu giok pengiring. Klan Yuan menjual 1/10 dari Tianyu ke Quanrong." "Apa?" Suan Jianfeng bergidik, terkejut pada Xie Wuyue, "Apakah ini benar? Apakah mereka keterlaluan? Dan kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal?" "Sudah kubilang sekarang, bukan?" Xie Wuyue mendengus. Suan Jianfeng memelototinya. "Pang itu mempermainkanku, mengundang pertemuan tanpa menyebutkan alasannya. Kedua sekte ini sebenarnya bukan teman dan sekarang Xie Wuyue berpura-pura tuli, membiarkannya ditipu." Pemimpin Sekte Ren adalah kepala dari 3 sekte penjaga kekaisaran, pemimpin sekte penjelajah surga. Dengan menunjukkan ketidakpedulian dalam masalah serius seperti itu hanya akan memperburuk hubungan antara aku dan pemimpin Sekte Ren. Dan disinilah Xie Wuyue berhasil. Dia telah memaksa Sekte Surga Mistik untuk datang tanpa menjelaskan apapun kepada Suan Jianfeng. "Kamu tidak mengatakan sepatah kata pun, itu akan menjadi sebesar ini." Kedua sekte memiliki hubungan yang kompetitif, jadi mengapa ada orang yang datang hanya karena pihak lain mengatakan demikian? Tapi dari kelihatannya, masalahnya tidak terlalu serius. Suan Jianfeng menyeka alisnya dan menatap Xie Wuyue. Para pemuda merasa lebih menarik menikmati pemandangan dengan senyuman dingin. Pemimpin Sekte Ren mengetahui segalanya namun malah tertawa, "Baiklah, hanya pemimpin Sekte Xie yang lupa menyebutkannya. Pemimpin Sekte Suan tidak perlu mempermasalahkannya. Yang penting adalah memahami situasi dan penyebabnya sebelum menyelesaikannya." Pemimpin Sekte Ren tersenyum, "Pemimpin Sekte Xie, sejak kamu mengetahuinya, kamu pasti telah melakukan sesuatu sebelum mengadakan pertemuan ini." Pemimpin Sekte Ren bijaksana melebihi usianya. "Saya memang bertindak begitu saya menyadarinya. Sekarang semuanya sudah beres. Meskipun itu akan membutuhkan kita bertiga jika kita ingin mengalahkan Quanrong dan Sekte Penjinak Binatang." Xie Wuyue menjelaskan keseluruhan rangkaian kejadiannya. "Pak."
Xie Wuyue meletakkan labu di atas meja. Ini adalah jiwa 3 tetua sekte penjinak binatang. Kita bisa menggunakannya untuk menyerang sekte penjinak binatang, tapi kita membutuhkan pemimpin sekte Ren untuk mempertimbangkan apa yang bisa kita dapatkan darinya. Ada apa lagi di sana? Kuanrong tinggal di pegunungan dan hutan dengan tanah yang subur, banyak tambang dan dipenuhi tanaman herbal. Saya sudah menunggu lama untuk mendapatkannya. Pemimpin sekte Ren mencibir, bukankah mereka menginginkan 1/10 dari Tianyu? Kali ini kita akan membuat mereka berdarah. Xie Wuyue mengangguk, memang benar begitu. Saya sepenuhnya setuju dengan gagasan pemimpin sekte Ren. Kami akan mengirim tim ahli ke Bistaming Sek untuk mendapatkan kompensasi. Dipahami. Pemimpin sekte Ren tertawa, hanya masalah waktu sebelum saham kita bertambah, hahaha. Yang lain juga ikut tertawa. Xuan Jianfeng dan Xie Wuyue tidak selalu sependapat tetapi merasa puas ketika kedua belah pihak saling menggigit. Meskipun Xuan Jianfeng mengerutkan kening, masalah asing telah diselesaikan tetapi masih menyisakan masalah internal. Karena upayanya yang keterlaluan, klan Yuan tidak layak memimpin Tianyu. Kami membutuhkan orang lain, seseorang untuk menjamin kepentingan kami. Tidak perlu khawatir, pemimpin sekte Xuan, bukankah pilihannya sudah jelas? Xie Wuyue menyeringai. Xuan Jianfeng tersentak, maksudmu, klan Luo? Tidak, semua orang tahu bahwa Anda memiliki pelayan mereka, Zhuo Fan, yang akan bergabung dengan Anda. Menjadikannya pilihan kami akan meningkatkan kehebatan Anda. Xuan Jianfeng, kenapa begitu picik? Klan Luo dan Sekte Perencana Iblis memang memiliki beberapa ikatan, tapi tidak ada yang perlu diributkan. Saya bukan orang yang mempengaruhi kepentingan Sekte dan membuat Sekte Heaven Trailing marah karena beberapa remah-remah. Apakah Anda menganggap saya sebagai orang bodoh yang berpikiran sempit dan bodoh? Xie Wuyue membungkuk, pembagian yang biasa adalah Sekte Heaven Trailing mendapat 1/3, Sekte satu sama lain mendapat 1/5 dan sisanya diserahkan kepada Tianyu. Tetapi dengan klan Luo yang menjadi perwakilan Tianyu, 1/10 tambahan akan dibagi di antara kita, sehingga hanya tersisa 1/5. Pemimpin Sekte Ren bersemangat dan mengangguk, ini adalah bagian semua orang. Tidak peduli siapa yang mengendalikan distribusinya, itu akan menjadi keuntungan bagi semua orang. Yang penting adalah membayar upeti tepat waktu dan tidak melewatkan bagian atas. Tepat sekali. Xie Wuyue terkekeh dan menatap Xuan Jianfeng dengan tatapan mengejek. Xuan Jianfeng melihat senyuman pemimpin sekte Ren dan rasa dingin yang menakutkan di baliknya. Dia mengangguk juga, tapi pemimpin sekte Ren, kita sekarang memiliki perwakilan baru, jadi apa yang kita lakukan dengan yang lama? Klan Yuan telah memerintah Tianyu selama 1 milenium, akarnya sangat dalam. Bergerak melawan mereka akan membuat negara ini berada dalam kekacauan dan mempengaruhi saham kita. Ketika Tianyu didirikan, dibutuhkan 100 tahun untuk mencapai perdamaian, saat 7 rumah berperang dan orang-orang berjuang untuk bertahan hidup. Bagaimana sumber daya kekaisaran dapat diekstraksi di masa-masa sulit seperti ini? Saat itu kami hanya mendapat sedikit keuntungan. Tidak, Tianyu tidak boleh jatuh ke dalam anarki. Pemimpin sekte Ren berkata, pemimpin sekte Xie, apakah perwakilan Anda percaya diri dalam mengendalikan klan Yuan dan menguasai seluruh kekuatan keluarga kekaisaran? Hahaha, pemimpin sekte Ren, dia melakukannya saat kita bicara. Dan selain itu, bukankah dia memiliki sekte penipu iblis jika terjadi cegukan? Pemimpin sekte Ren mengangguk, pemimpin sekte Xie, sangat mudah dan menjanjikan. Aku serahkan padamu, selamat tinggal. Pemimpin sekte Ren menghilang. Xie Wuyue membungkuk. Xuan Jianfeng menatapnya, Xie Wuyue, kamu benar-benar terlihat besar di depan pemimpin sekte Ren. Tapi saya memperingatkan Anda, sebaiknya perwakilan Anda yang mengendalikan Tianyu tidak merencanakan sesuatu. Jika sesuatu terjadi pada bagian sekte surga mistik. Ya. Xie Wuyue mengangkat alisnya, bukan salahku jika perwakilan Tianyu ada di istanaku. Saat saya menerima anak itu, yang Anda tahu hanyalah cara mengejek. Sekarang lihat dia telah berubah menjadi apa. Sementara gadismu itu belum melakukan apa-apa, hahaha.
Suan Jianfeng mengepalkan tangannya tetapi memilih untuk mendengus dan meninggalkan Suan Jianfeng dengan, "Jangan terlalu sombong. Anak itu lebih dari yang bisa kamu tangani. Anda akan menyesal." Bakat yang tidak berguna tidak ada bahayanya. Saya suka anak-anak dengan sedikit gigitan. Tapi betapapun berbahayanya, dia tetap tidak akan lepas dari genggamanku. Xie Wuyue mendengus dan mencakar udara dengan tatapan ganas. Bab 507, Satu Klan Sejati. Kami tunduk pada penobatan Kaisar. Saat itu masih pagi dan istana kekaisaran menggemakan pengumuman. Pria gemuk berjubah naga emas yang naik ke kursi tertinggi di negeri itu, dan para pejabat membungkuk di belakangnya. Sejak pasukan Kuanrong muncul, ibu kota kekaisaran telah disegel dan istana kekaisaran sunyi. Para pejabat sudah lama tidak menghadiri sidang, menunggu kabar buruk bahwa kekaisaran telah tamat. Ini semua menjadi mungkin di tangan Zhuge Changfeng, yang berkolusi dengan Kuanrong dan memenjarakan keluarga kekaisaran. Situasinya adalah selain Zhuge Changfeng dan para pejabat pengkhianatnya yang memasuki istana kekaisaran, seluruh ibu kota kekaisaran tidak mengetahui kebenarannya. Dan para pejabat pengkhianat itu sudah ditangani. Setelah berbulan-bulan hening, kehadiran pengadilan pertama menjadi mungkin setelah Zhuo Fan melangkah maju seperti seorang pemenang tepat ketika kaisar meninggal karena keracunan. Alasannya cukup beralasan. Zhuo Fan memuji spanduk untuk menyelamatkan tuannya. Pejabat pemberani, setia, dan berani ini menghadapi bahaya kematian dan maju serta menyelamatkan keluarga kekaisaran. Sayangnya, keberanian sebesar apapun tidak dapat menyelamatkan kaisar dan putra mahkota dari nasib malang sebagai korban Kuanrong. Setelah pemakaman mendiang kaisar berakhir, lemak bersiap untuk kenaikannya. Di antara seluruh keluarga kekaisaran, dialah satu-satunya kandidat. Bersandar di kursi naga besar, mata si gemuk berkilauan saat dia menghirup udara kerajaan. Nenek, Long Yifei dan Xie Xiaofeng termasuk di antara para pejabat yang membungkuk, sambil berteriak, "Semoga Yang Mulia panjang umur dan sejahtera." Tenang. Fatih berbicara dengan bermartabat, "Keberuntungan saya untuk keluar hidup-hidup adalah karena pelindung bangsa kita, pengurus terhebat di Tianyu, Zhuo Fan, yang melalui kerja sama dengan klan Luo, mengusir orang-orang barbar dalam upaya yang gagah berani untuk menyelamatkannya, Yang Mulia. Hari ini saya memberikan penghargaan kepada Zhuo Fan dan klan Luo atas keberanian mereka." Pemberita itu berteriak dengan suara tajam, "Semoga Zhuo Fan dan klan Luo maju untuk menerima penghargaan mereka." Suara tinggi bergema di mana-mana dan Zhuo Fan bersama klan Luo berjalan ke tengah. Fatih memandang dengan berat, hatinya tenggelam. Zhuo Fan sendirian sudah cukup buruk, tapi sekarang Fatih telah menerima perannya sebagai kaisar boneka, namun masih memiliki harapan. Dari apa yang dia dengar dari obrolan Yung Suang dan Yong Ning, Zhuo Fan akan segera pergi. Berita ini membuatnya sangat gembira. Dengan tersingkirnya hama yang paling mengganggu, klan Luo akan jatuh ke dalam kekacauan. Tidak ada sesepuh mereka yang akan tunduk begitu saja pada orang lain. Tidak ada yang bisa menjaga mereka, kecuali Zhuo Fan. Dia kemudian akan turun tangan untuk menengahi dan bahkan mungkin merebut kekuasaan Tianyu untuk dirinya sendiri. Tapi penampilan saat ini membuat harapannya hancur dan terbuang sia-sia. Zhuo Fan berjalan di depan klan Luo. Di antara mereka ada 3 orang yang dikenal oleh Tianyu sebagai pemikir terhebat, Zhuge Changfeng, Leng Wuchang dan murid Insidious Demon, Yu Ming. Yu Ming tidak mendapat banyak perhatian, tapi si gendut yakin, anak itu tidak mudah menyerah. Dengan 3 musang dan elit terkutuk ini, klan Luo telah merampas segala peluang kaisar baru. Ditambah lagi, jika melihat lebih jauh ke belakang, orang akan melihat puncak kekuatan Tianyu. Li Jingtian, Qiu Yanhai dan anggota klan Luo lainnya dan bahkan para tetua Yin Yang. Dilihat dari aura mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Fatih bergumam, "Saudaraku, apakah kamu harus membawa semua orang dan membiarkanku menggantung? Apa yang harus saya lakukan sekarang karena tidak ada seorang pun yang membantu saya? Mungkinkah Yang Mulia punya pemikiran lain?" Zhuo Fan mengejek. Fatih menghela nafas, "Beberapa, tapi sekarang sudah hilang.
menjadi kaisar saja sudah cukup. Bergembiralah dan berbahagialah dengan apa yang kamu miliki. Hahaha, Zuo Fan berbicara seperti seorang pemenang sejati. Sikapnya tidak menunjukkan rasa hormat, dan seluruh pengadilan memandangnya tanpa berkata-kata. Beberapa loyalis bahkan ikut campur, mengkritik Zuo Fan. Beraninya Anda berbicara kepada Yang Mulia dengan rasa tidak hormat yang begitu besar. Anda harus digantung. Bahkan pembela negara pun tidak berhak bersikap kasar terhadap Yang Mulia. Dan siapa yang harus kamu salahkan padaku? Zuo Fan mengejek, gemuk, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Kurang ajar memanggil Yang Mulia, saya malu mengatakannya. Pergi dengan kepalamu. Tutup mulutmu. Si gendut menggonggong, memegangi kepalanya tanpa daya. Penjaga, bawa dia pergi dan eksekusi dia. Orang tua itu tercengang. Yang Mulia, saya melindungi kehormatan Anda. Kenapa aku yang dipecat? Yang Mulia, hukum pengadilan harus ditegakkan. Jangan mendorong penampilan arogan seperti itu. Pejabat tua itu mengoceh, menunjukkan kesetiaannya, sambil diseret pergi. Si gendut menghela nafas. Benar-benar sekutu terburuk yang bisa dimiliki seseorang. Apakah kamu buta? Apakah kamu tidak melihatku di sini namun masih membunyikan klaksonmu? Orang-orang sepertimu suatu hari nanti akan membunuhku. Saya bisa melakukannya dengan baik tanpa loyalis keras seperti Anda. Terima kasih banyak. Yang kamu tahu hanyalah pamer dan bertindak membabi buta. Dengarkan, keberanian Zuo Fan dan klan Luo patut dipuji, menyelamatkan diriku dari kematian. Mereka adalah penyelamat dunia. Saya memperlakukan mereka dengan rasa hormat yang sama seperti langit dan bumi. Kalian semua harus belajar menahan diri sebelum klan Luo, mengerti? Si gendut itu berteriak. Penonton langsung merasa kedinginan karena banyak dari mereka yang menatap tajam. Kata-kata kaisar membawa beban berat. Juru selamat lebih dihargai daripada orang tuanya sendiri. Rasa hormat seperti itu tidak bisa dilanggar. Kaisar mengatakannya untuk menghormati Zuo Fan, untuk menjadikannya pensiunan kaisar, tetapi bagaimana caranya? Pembaca bintang, arti harfiah dari pensiunan kaisar adalah melampaui kaisar. Meskipun bisa juga berarti ayah dari kaisar dan dalang secara kiasan. Seorang raja hanya bisa menghormati langit dan bumi. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia tetap seorang pejabat dan tidak akan pernah bisa melampaui tuannya. Namun kaisar memperlakukan Zuo Fan lebih tinggi dari saudaranya sendiri, lebih tinggi dari langit dan bumi. Itu membuat mereka semua kaget. Saat tatapan Zuo Fan, semua menundukkan kepala. Terlepas dari apa yang dikatakan kaisar, pasti ada sesuatu yang lain yang mengintai di bawah permukaan. Tapi bukan tempat kami untuk berbicara. Bukankah salah satu dari kita baru saja diseret keluar beberapa saat yang lalu? Satu intip dan seluruh klanmu akan mengikuti. Lebih baik zip dan mainkan tanpa sadar. Para pejabat menghela nafas. Zuo Fan mencibir. Seluruh istana telah mengetahui posisinya saat ini, bahwa kekuasaannya akan lebih tinggi daripada kekuasaan kaisar. Itu adalah langkah pertama dalam menjadikan kaisar sebagai patung. Zuo Fan memberi isyarat kepada si gendut untuk melanjutkan. Meski bukan tanpa keraguan, teladan keberanian klan Luo terhadap tuan dan bangsanya adalah cerminan langit dan bumi. Mereka adalah orang pertama yang berperang melawan kaum barbar, menyelamatkan tuan mereka dan membantu rakyat. Saya memproklamirkan klan Luo sebagai rumah terbaik di bawah langit, memegang posisi kunci di Tianyu, mengelola tentara, mengelola sumber daya, membela negara dan membantu saya dalam membimbing rakyat. Kemanapun mereka pergi, mereka membawa namaku. Si gendut merosot di singgasananya, setelah itu ia menghabiskan pidato singkatnya. Pengadilan sedang mendidih, militer dan sumber daya, semuanya di bawah kendali klan Luo. Lalu bagaimana dengan dinasti Yuan? Dan dia bahkan mengatakan mereka akan mengelola masyarakat dan tanah bersama-sama. Itu seperti memberikan separuh rumahmu kepada seseorang. Klan Luo mungkin yang paling hebat dalam hal kelebihannya, tapi tidak ada yang bisa menandingi kaisar. Itu berarti menggali kuburmu sendiri. Beberapa pejabat tersesat, ada apa dengan kaisar baru? Dia baru saja menjual tanah airnya.
Bahkan orang bodoh pun tahu untuk menyimpan barangnya, bukan memberikannya. Banyak yang membungkuk dan siap menegur. Namun, kata seru Suge Changfeng sempurna, dalam manajemen, yang paling penting adalah membaca tanda-tandanya. Yang mulia lebih cerdik dari kalian semua, jadi jangan terbawa suasana dan ikut campur. Para pejabat memelototinya tetapi isyaratnya berhasil dengan baik. Suge Changfeng telah menjadi Perdana Menteri selama bertahun-tahun, jadi mengapa harus melompat ke sisi klan Luo? Melihat wajah kaisar yang kalah, mereka semua ragu-ragu dan mundur. Sesuatu berbau misteri di sini. Mari kita abaikan. Tapi itu akan membuat klan Luo menjadi satu-satunya pemegang kekuasaan Tianmu. Pergeseran dinasti hanya tinggal menunggu waktu saja. Bukan berarti itu adalah masalah mereka. Jika klan Yuan tidak peduli, mengapa mereka harus peduli? Para pejabat menjadi tenang, pikiran mereka menjadi tumpul. Suge Changfeng melirik senang ke arah Zuo Fan. Semakin mereka merasa sedih terhadap sang kaisar, semakin mereka merasa terasing dan sang kaisar tidak akan mencapai apapun. Zuo Fan menoleh ke arah si gendut, berteriak, kami akan pergi sekarang. Saat mereka pergi, tidak ada seorang pun yang menghalangi atau mencaci maki sikap kasar Zuo Fan. Sekarang sudah terbuka, bahwa kaisar tidak bisa macam-macam dengannya. Tunggu sebentar. Mata Fatih bersinar, kami, saudara, sudah lama tidak bertemu. Saya meminta Anda tinggal dan berbicara dengan saya. Zuo Fan mengangkat alisnya. Apa yang dia pikirkan? Bab 508, Keindahan Negeri. Di taman belakang istana kekaisaran, si gendut memecat semua pelayannya, kecuali Fang Qiubai, saat dia berjalan bersama Zuo Fan menyusuri jalan terpencil melewati hutan. Fatih menghela nafas, saudaraku, apakah kamu ingat saat kita bersumpah persaudaraan di kota Wingeze? Saya adalah seorang pangeran dan Anda adalah pelayan dari klan yang hancur. Tapi lihatlah kami sekarang, seorang raja suatu bangsa dan penguasa sejati Tianyu. Bukankah waktu berlalu begitu saja? Langsung saja, Zuo Fan mengerang, membuatnya canggung. Sambil ahem, si gendut melanjutkan, maksudku, kamu berjalan sendirian bersamaku di sekitar istana kekaisaran, tanpa penjaga. Ini membuktikan kepercayaan persaudaraan kami. Tidak, kamu tidak punya orang yang cukup baik untuk menghabisiku. Anda menganggap saya sebagai Suge Changfeng, begitu lemah sehingga saya harus melakukan pengkhianatan untuk tetap hidup. Zuo Fan mengejek, lemak tersedak, Fang Qiubai juga menjadi merah. Zuo Fan tidak menuding tetapi memukul cukup dekat dengan rumahnya. Bahkan naga ilahi Fang Qiubai tidak dapat menggores Zuo Fan dari bayang-bayang, sisa istana kekaisaran tidak dihitung. Dia sangat percaya diri. Fatih menghela nafas, saudaraku, aku tahu kamu licik dan berkuasa di seluruh negeri, tapi bisakah kamu tidak menyengatku setiap kali kamu membuka mulut? Aku menyampaikan seluruh pidato persahabatanku di sini, untuk lebih mendekatkan diri, namun kamu menuangkan semuanya dalam 3 baris dan merusak suasana. Lebih dekat, menjilat tanpa alasan membuktikan bahwa kamu sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Zuo Fan mengejek, katakan, apa yang kamu inginkan dariku? Mata hijau bulat Fatih menguatkan, Zuo Fan, hanya kita yang ada di sini, jadi jujur saja, apakah persaudaraan kita tetap bertahan? Tentu saja, apakah aku pernah mengingkari janji? Zuo Fan menjulurkan dagunya. Fatih mengangguk, itu membuat kita tetap bersaudara. Tapi kamu tidak selalu bisa memilih saudaramu. Saya seorang raja di sini. Mengambil kekuasaanku mempunyai banyak implikasi, tapi kamu bahkan tidak memperlakukanku dengan hormat. Bisakah kamu setidaknya mengampuni diriku yang kekaisaran? Biarkan aku memiliki sesuatu untuk bertahan hidup. Untuk apa seorang kaisar boneka membutuhkan kekuasaan? Zuo Fan mengangkat alisnya, tidakkah ayahmu pernah memperingatkanmu untuk duduk santai seperti anak anjing yang baik? Lupakan dunia ini, atau dunia akan segera membakar Anda dan seluruh klan Anda. Saat ini, kondisinya jauh lebih baik. Menjalani kehidupan mewah sebagai seorang kaisar, tidak mempedulikan masalah-masalahnya dan mengambil hal-hal yang lebih serius, seperti menghilangkan lemak ekstra, kamu seperti makhluk abadi. Apa yang tidak disukai?
Zuo Fan menepuk perut si gendut yang goyah. Si gendut menjawab, saya seorang kaisar dengan cita-cita dan ambisi, tidak hidup dalam ketidakjelasan. Dan saat kita menjadi saudara, aku tidak menyinggung perasaanmu sehingga kamu tidak bisa melakukan hal yang sama padaku. Sekarang, apakah kamu akan menghancurkan klanku karena kata-kataku? Gendut, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Zuo Fan menyipitkan mata, jika aku ingin membunuh kalian semua, aku pasti sudah melakukannya sekarang. Aku hanya tidak ingin membuat kekacauan dan mengacaukan rencanaku. Dan saya masih ingat kita tidak pernah melampaui batas pada masa itu. Tapi kenapa kamu hanya meminta kekuatanmu kembali? Tentu, saya bisa memberikannya kepada Anda, semuanya, namun ingatlah konsekuensinya. Konsekuensi. Fatih tegak karena khawatir. Fang Qiubai menyela, 3 sekte penjaga kekaisaran. Tepat. Zuo Fan mengangguk, rencana mendiang kaisar membawa bahaya ke negerinya dengan melanggar kepentingan sekte. Jika semuanya berjalan baik, dia akan memegang kekuasaan dan sekte tidak akan meragukannya. Namun sejak dia gagal, mereka kehilangan kepercayaan pada klan Yuan dan mencari perwakilan pengganti dari Tianyu. Berbicara tentang ketenaran dan kekuasaan, hanya klan Luo yang memenuhi syarat, jadi kami mengambil semua kekuasaan dan keuntungan kekaisaran. Jika kita tidak menjadi kaisar bayangan, sekte-sekte itu hanya akan membesarkan klan lain dan kau tetap akan menjadi boneka. Ini semua soal mendapatkan seorang pawang di sini. Zuo Fan tersenyum, kita semua adalah teman lama di sini. Klanmu dan klanku saling mengenal dengan baik. Suanger, Nona Muda dan Putri Yongning sangat dekat. Masalah apapun yang Anda alami, kami dapat membantu Anda, dan juga fleksibel. Sementara bersama klan lain, menurutmu seberapa baikkah nasibmu? Fatih gemetar dan menghela nafas. Dia menganggap klan Luo sebagai satu-satunya lawannya. Mengambil kembali kekuasaannya dari genggaman mereka, dia menjadi seorang kaisar sejati. Hanya untuk menemukan musuh sebenarnya adalah sekte-sekte itu, yang selalu berada dalam bayang-bayang, selalu memegang kendali selama ribuan tahun. Harapan si gendut pun tenggelam. Ayah tidak akan melaksanakan perintah mutiara rahasia jika dia mengetahuinya. Pesanan mutiara rahasia. Zuo Fan bertanya, klan Yuan sebenarnya memilikinya. Saya pikir kaisar hanya bermain-main dengan papan untuk memainkan tangannya. Fatih menghela nafas, saat klan Yuan dikutuk dengan penderitaannya, Secret Pearl Order telah kehilangan maknanya. Ini adalah perintah yang diteruskan kepada kaisar berikutnya di ranjang kematian sebelumnya. Itu hanya untuk telinga kaisar dan standar perilaku, naga berkeliaran menikmati mutiara. Pembaca bintang, cukup lucu, itu adalah nama sebuah hidangan. Apa itu? Zuo Fan bertanya. Fatih menghela nafas, ini adalah jalan rahasia yang ayah persiapkan untukku. Untuk melempar mutiara dan membiarkan naga bermain dengannya. Semua yang dilakukan Kaisar Yuan dalam milenium terakhir hanyalah mengobarkan kekacauan di antara faksi-faksi untuk melemahkan mereka. Kita semua harus menjalankan keyakinan ini, atau menciptakan situasi jika kita tidak bisa melakukannya. Perang Rumah 1000 tahun lalu, Gu Santong menghancurkan Tianyu 300 tahun lalu, adalah contoh utama. Bahkan kemunculan klan Luo, mendorong faksi untuk bertarung. Secara sederhana, Kaisar duduk di singgasananya menikmati drama tersebut. Sementara kesatuan faksi akan membuat tahta tidak stabil. Itu masuk akal. Zuo Fan mengangguk, cara para penguasa adalah tentang check and balances, tidak mungkin tanpa kebencian. Apakah itu membuat cerita tentang 3 rumah kuno kota Wingeze menjadi bohong? Fatih menggelengkan kepalanya, tidak, bukankah sudah kubilang, jika kamu tidak memiliki syarat, buatlah. Agar dapat dipercaya, semuanya harus benar. Hanya saja, perkataan sang pendiri adalah katalisator, dengan masing-masing kaisar membuka jalan bagi kaisar berikutnya jika mereka tidak berhasil. 3 klan kota Wingeze pernah menjadi pejabat Tianyu. Merencanakan untuk 1000 tahun, klan Anda adalah keturunan kekaisaran. Bermuka 2 dan memanfaatkan keturunanmu sampai habis. Zuo Fan menghela nafas. Fatih mengangguk, seorang kaisar memimpin jalan tersendiri, dikelilingi oleh musuh. Sekalipun seorang kaisar baik hati,
hal itu dipandang sebagai kelemahan, dan pada akhirnya dia akan direndahkan. Namun klan kami tetap kalah darimu. Naga pengembara yang menikmati mutiaranya telah berakhir, hancur karena tangan seorang demonic dragon yang sangat kuat dan membunuh kita semua. Keduanya terus menatap lama, lalu tertawa. Fatih berkata, saudaraku, bisakah kamu membantuku melakukan sesuatu? Apa itu? Usul. Fatih menyeringai, kau tahu betapa aku menyukai kuil kecil. Saya bersumpah bahwa pada hari saya naik, saya akan menjadikannya permaisuri dengan cara apapun. Dengan pembalikan saat ini, paviliun naga terselubung akan meremehkan klan Yuen. Jadi aku memintamu, saudaraku, bantulah aku. Zuo Fan mengangguk setelah beberapa saat, tidak masalah. Aku boleh bertanya pada mereka, tapi aku tidak berhak jika mereka menolak. Jika Anda berencana menggunakan nama saya untuk mencuri istri, pikirkan lagi. Hahaha, pikiran pengurus besar Zuo adalah sebuah labirin. Bagaimana aku bisa memanfaatkanmu? Fatih berkata, saya tidak ingin nama Anda, hanya agar Anda membantu saya. Kaisar Kuanrong mengirim surat belum lama ini, untuk menebus Tuo Batishan dan yang lainnya dengan menyerahkan tanah paling subur di Kuanrong. Saya hanya bisa menerimanya dengan segel saya. Tapi kamu harus membunuhku untuk menandatanganinya. Aku tidak akan pernah melakukannya tanpa kuil kecil. Saya ingin memberikan tanah ini ke paviliun naga terselubung. Paviliun naga terselubung mungkin akan menerima lamaran itu dengan tangan terbuka. Namun jumlah penduduknya sedikit dan wilayahnya berada di perbatasan. Mereka pasti akan datang kepada Anda untuk meminta bantuan. Anda memiliki tentara Dugu dan dapat menggunakannya untuk menyerap paviliun naga terselubung sepenuhnya untuk mencapai perdamaian. Kita masing-masing akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Zuo Fan mengangguk, bagus. Kamu sama bijaknya dengan ayahmu. Jujurlah sekarang, pernahkah kamu berpikir untuk menyerangku? Tidak pernah. Respons Fatih cepat. Zuo Fan menatapnya beberapa saat dan mengangguk, saya akan membantu Anda. Tapi serahkan pembicaraannya padaku, aku bisa memberikan lebih banyak syarat. Aku tidak bisa membiarkanmu kalah hanya dengan pernikahan. Hahaha, bagimu itu mungkin bukan apa-apa, tapi bagiku pernikahan adalah segalanya. Fatih menghela nafas, aku bisa melihat tanahku hilang, tapi aku tidak akan kehilangan cintaku juga. Saya lebih suka menikmati keindahan dibandingkan daratannya. Bab 509, masing-masing sungai memanggil rajanya. Zuo Fan menatapnya dengan ragu, meski masih mempercayainya. Pria cerdik dalam cengkeraman cinta tidak akan pernah bisa keluar. Kalau begitu aku akan pergi. Selamat tinggal. Zuo Fan pergi. Fatih menghela nafas, oh, saudaraku, aku selalu berpikir untuk menyerang, tapi tidak pernah punya keberanian. Dia menoleh ke Fang Qiubai, klan Yuen sekarang memasuki hibernasi selama beberapa hari. Saya tidak ingin melakukan apapun. Mari kita bahas variabel terakhir. Fang Qiubai mengangguk dan mengikuti dari dekat. Keduanya tiba di sudut barat daya Istana Kekaisaran, sebuah penjara bagi penjahat paling keji. Zuo Fan, tunggu. Berjalan keluar dari Istana Kekaisaran, sebuah suara lembut memanggilnya. Dia melihat Yongning berlari bersama Yun Suang. Zuo Fan bertanya, ada apa, Tuan Putri? Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah membela Tianyu dari invasi Kuanrong, menyelamatkan rakyat kami, dan meringankan kejahatan ayah. Dia membungkuk dalam-dalam. Zuo Fan mengejek, Putri, kamu tidak bodoh. Karena aku telah merusak rencana induk ayahmu, hari-hari yang lebih buruk menanti klanmu. Namun kamu berterima kasih padaku. Saya tahu ayah salah dalam caranya, membuat semua orang marah. Ini hanyalah balasan yang benar. Aku tidak membenci siapapun. Tentu saja tidak, bagaimana tubuh lemahmu bisa menahannya? Kamu selalu mengeluarkannya dengan tiba-tiba, hahaha, Zuo Fan menggoda, meskipun aku harus mengagumi ayahmu atas rencana cerdik yang dia buat. Sayangnya, takdir tidak berpihak padanya, aku dan Suanger bergandengan tangan. Kalau tidak, segalanya mungkin akan berbeda. Sang putri hanya tersenyum dan menghela nafas, kesuksesan ayah hanya untuk keluarga kekaisaran sedangkan rakyat akan menderita.
Saya lebih suka melihat ayah saya gagal daripada menyaksikan hasil seperti itu. Yongning menatapnya dengan mata memohon, Zuo Fan, bisakah kamu melakukan sesuatu untukku? Apa? Melirik mata penuh harapan Yun Suang, dia menoleh ke arah sang putri. Dia bergumam, kakak laki-laki bersalah atas pembunuhan dan pembunuhan ayah, nasibnya adalah kematian. Tapi dia tetap saudaraku. Aku berharap bisa bertemu dengannya, tapi aku tidak tahu di mana dia berada. Kakak ketiga tidak mau memberitahuku. Aku hanya bisa bertanya padamu. Untuk menghindari skandal kejahatan putra mahkota, si gendut mengatakan dia mati di tangan Kuan Rong. Menurut Anda bagaimana si gendut akan menanganinya? Hidup di penjara atau mati? Zuo Fan menatap sang putri, jika yang terakhir, dia pasti sudah mati. Sang putri panik di dalam. Yun Suang cemberut, apakah dia sudah mati atau di penjara? Mengalahkanku, ini masalah si gendut sekarang. Simpan itu. Penatuali memberitahu saya bahwa Anda memiliki mata-mata di mana-mana di istana kekaisaran, mengawasi setiap gerakan kaisar baru. Yun Suang ikut campur. Putri bersinar dan mengawasinya dengan harapan. Sejak kapan lidah tetua Li begitu longgar? Zuo Fan mengakui, ya, saya tahu di mana putra mahkota ditahan. Dia ada di penjara kerajaan. Bisakah kita pergi menemuinya? Para pangeran bertanya. Zuo Fan menolak, aku dan si gendut bersumpah bersaudara. Saya tidak akan ikut campur selama dia tidak melangkahi. Suasana hati Yongning turun. Yun Suang melotot, kapan kamu pernah begitu benar? Yang kudengar hanyalah alasan. Jangan bantu kami hanya akan memaksa masuk dan mengatakan itu perintah Anda. Lihat bagaimana penjaga itu menghentikan kita. Tunggu sebentar. Zuo Fan menghela nafas pada akhirnya, baiklah, aku akan mengantarmu tetapi kamu tidak boleh membicarakan hal ini kepada siapapun. Saya ingin mengawasi lemak untuk beberapa waktu lagi. Setiap gerakannya berdampak pada perilakunya di masa depan. Gadis-gadis itu mengangguk sambil tersenyum. Zuo Fan menghela nafas dan melingkarkan tangannya di pinggang mereka, mata kanannya bersinar keemasan, kita berangkat. Keduanya tersipu, muncul di koridor penjara berwarna kuning. Gadis-gadis itu mengabaikannya dan melihat Zuo Fan menunjuk ke sel ketiga, putra mahkota ada di sana. Sang putri mengangguk dengan kepala tertunduk tersipu, sama seperti Yun Suang. Mereka adalah wanita yang murni. Dengan Zuo Fan yang menyerang mereka dengan cepat, mereka merasa malu. Namun pelaku utamanya hanya memandang mereka dengan aneh. Ada apa dengan mereka? 1 menit mereka mengomeli saya untuk membawa mereka ke sini, berikutnya mereka menjadi kaku. Kaisar telah tiba. Sebuah suara tajam bergema di penjara yang lembab dan para gadis panik. Yongning berbisik, Zuo Fan, ayo pergi. Kakak ketiga ada di sini. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, tidak, karena penjara ini dirahasiakan, ini adalah cara terbaik untuk mengujinya. Saya ingin melihat apa yang ada dalam pikiran si gendut. Dan jika kata-katanya benar, diam dan jangan bergerak, Zuo Fan mendesak. Matanya bersinar dalam 3 lingkaran cahaya emas saat dia mengaktifkan meracuot. Gambar ketiganya melengkung dan segera menghilang. Zuo Fan telah menciptakan ilusi untuk melindungi mereka dari pengintaian. Fang Qiubai dan si gendut berjalan mendekat. Dentang. Pintu sel terbuka dan keduanya berjalan masuk menemui sosok yang sangat familiar, putra mahkota. Meskipun dengan budidaya tersegel, tubuhnya dipenuhi luka akibat semua penyiksaan. Besar, Zuo Fan menutup mulut Yongning saat dia menangis. Dengan senyuman aneh, si gendut berjalan di hadapan putra mahkota, kakak, akhir-akhir ini aku agak sibuk dengan pemakaman ayah dan kenaikanku, jadi aku tidak bisa melihatmu. Wajah pucat putra mahkota seukuran benang emas baru si gemuk dengan tatapan lemah dan dia mengejek, dasar babi gendut, pakaian tidak menjadikanmu seorang kaisar. Tidak kusangka aku jatuh ke tanganmu. Kamu benar-benar menyimpannya untuk dirimu sendiri. Hahaha, aku harus bersikap kasar, bertahan dengan kerendahan hati di bawah kesopanan palsu atau kamu tidak akan menyia-nyiakan apapun untuk menyingkirkanku. Fatih memasang senyum kemenangan.
Putra mahkota menggertakkan giginya, ini seharusnya menjadi milikku. Dibutakan oleh apa yang ada di depan saya kehilangan pandangan terhadap gambaran yang lebih besar. Saya telah gagal. Putra mahkota menghela nafas lalu mengejek, tetapi ada orang lain di balik semua itu. Yang ketiga, kamu hanyalah boneka. Bagaimana rasanya? Pemenang sebenarnya adalah Zulfan, bukan? Hahaha. Fatih tidak menyerah pada suara gaduh di telinganya. Ya, dia adalah pemenang sejati di sini. Saya sudah tahu itu. Dia mungkin ditangkap oleh ayahnya, diserang di setiap kesempatan, tetapi saya tidak bergabung dengan mereka. Saya yakin dia punya banyak cara untuk membalas budi. Kemenangan ayah tidak dijamin. Oh, kamu sangat optimis, bukan? Pada saat sekutunya tertidur, melawan ayah dan seluruh bangsa, satu-satunya alasan sekutu tersebut kembali adalah karena Regen Estate menghancurkan rumah mereka. Bagaimana Anda begitu yakin bahwa dialah yang akan tertawa terakhir? Jangan bilang kamu seorang visioner. Fatih menggelengkan kepalanya, dunia berguncang karena ekor naga bumi, lalu datanglah naga surgawi untuk memadamkan kekacauan. Karena naga langit dan naga bumi ada, daratan dan sungai masing-masing akan memanggil rajanya. Ini adalah ramalan Imam Besar Yun Xuanji ketika Zulfan menelan jiwa naga Huangpu Qingtian dan dunia bergetar. Zulfan telah mengganggu Tianyu sejak saat itu dan faksi-faksi mulai berbeda pendapat. Saat itulah ayah memanfaatkan kesempatannya, melaksanakan rencana besarnya dalam merebut kekuasaan kembali ke tangannya. Putra mahkota menghela nafas. Namun si gendut itu menyeringai, salah, semuanya salah. Kata-kata imam besar adalah sebuah teka-teki. Baris pertama, ayah bisa memahaminya, tapi dia salah membaca baris terakhir. Tanah dan sungai masing-masing akan memanggil rajanya bukanlah pertanda runtuhnya Tianyu. Coba pikirkan, apa yang dimaksud dengan sungai? Air. Dengan menggabungkan air dan masing-masing, Anda mendapatkan apa? Luo. Baris terakhir dengan jelas menyatakan klan Luo akan menjadi yang teratas, berdasarkan takdir. Pembaca bintang, ini adalah permainan kata atau karakter. Apa? Putra mahkota tidak bisa berkata-kata. Surga menetapkan klan Luo untuk menggantikan klan Yuan. Bab 510, Setan. Berbalik kembali ke arah putra mahkota, si gendut tersenyum, untuk alasan inilah saya tidak pernah berselisih paham dengan Zulfan dan klan Luo karena takut akan pembalasan takdir. Kenyataannya, posisiku sudah mendapat persetujuan dari surga. Persetan dengan persetujuanmu, kamu hanyalah boneka. Apakah itu sesuatu yang bisa dibanggakan? Putra mahkota mendengus. Fatih hanya terkekeh, namun saya adalah seorang kaisar. Kata-kata terakhir ayah adalah, apapun yang dapat kamu pahami, itu milikmu. Setidaknya aku telah merebut tahta sementara saudaraku tersayang menyesali kegagalanku menjadi boneka. Kenapa kamu, putra mahkota mengertakkan gigi? Dengan senyuman sadis, si gendut bertepuk tangan, bawakan obatnya. Bola lemak busuk, apa rencanamu? Putra mahkota menangis. Fatih berseri-seri, kamu menggunakan obat untuk membunuh ayah, sebuah skandal yang harus aku tutupi. Tapi demi balas dendam ayah, aku akan membuatmu melakukan hal yang sama. Seorang pelayan mendekat dengan mangkuk berbau. Bau busuk yang menyengat hampir mati. Yongning berjuang untuk pergi ke sana tetapi Zulfan menahannya, mengulanginya berulang kali agar tetap tenang. Putra mahkota bergidik di setiap langkah dari mangkuk kematian yang datang. Sialan, berhentilah membenarkan pembunuhanku dengan alasan kecilmu. Jika bukan karena saya yang bertindak lebih dulu, Anda juga akan turun tangan pada hari itu. Anda berani mendatangi saya dengan memainkan kebajikan abadi, seorang munafik. Kamu benar tentang satu hal. Kami berdua kejam dan jahat. Fatih mengangkat alisnya, meredakan hati nuraniku dengan membalas dendam dengan cara yang sama seperti kamu membunuh ayah adalah salah satu alasannya. Sementara aku lebih resah membiarkanmu hidup. Kami telah kehilangan kepercayaan dari sekte penjaga dan Zulfan membatasi tindakan saya. Jika secara ajaib kamu berhasil melarikan diri, dan menggunakan namamu sebagai putra mahkota untuk melawanku, sekte itu akan menghancurkan klan Yuan. Demi keselamatan klan kita,
"Kakak, selamat menikmati akhirat lebih awal." Fatih membawa mangkuk itu kepada putra mahkota. Putra mahkota bahkan tidak bisa bergerak, hanya membalas, "Gemuk busuk, kamu akan menyesali ini." "Saya tidak pernah menyesali tindakan saya, atau saya tidak akan pernah naik tahta." Fatih mencibir, matanya bersinar karena kekejaman, saat dia membuka paksa mulut putra mahkota dan memberi makan obat berlendir itu secara paksa. Putra mahkota melakukan perlawanan yang lemah. Dengan kultivasinya yang tersegel, yang bisa dia lakukan hanyalah meluapkan kebencian saat selimut menjijikkan itu mengalir ke tenggorokannya. Yongning berlinang air mata, gemetar seperti daun. Hanya diam berkat Zuofan yang menahan mulutnya. Fatih membuang mangkuk kosong itu dan terkekeh, "Hahaha, aku bisa tenang sekarang." "Hahaha, gendut, kamu bercanda. Kamu tidak akan memiliki pemerintahan yang riang bahkan sebagai boneka." Putra mahkota mengalami pendarahan di mana-mana, matanya merah, namun ia tertawa sambil mengumpat. Fatih mengejek, "Itu bukan hakmu untuk memutuskan apa yang bisa dilakukan orang mati." "Ah, benarkah? Kamu mungkin membunuhku, gendut sialan, tapi jangan berpikir sedetik pun kamu akan merasa nyaman. Ada orang lain yang juga menginginkan tempat dudukmu." Kakak kedua, Fatih mencibir, "Terima kasih sudah mengingatkanku. Kepala bata itu cepat atau lambat akan menimbulkan kekacauan. Tapi kamu bisa tenang sekarang, karena aku tahu aku akan memastikan dia segera mengikutimu." Putra mahkota terkekeh, "Hahaha, ikuti aku. Kamu harus menemukannya terlebih dahulu." "Apa katamu?" Fatih mengerutkan kening dan berteriak, "Bukankah ayah memenjarakannya? Apa yang kamu lakukan?" Wajah putra mahkota berlumuran darah hitam, kehidupan mengalir keluar dari setiap pori-porinya, namun hanya senyumannya yang tersisa. "Saya tidak keberatan mengatakannya kepada Anda. Untuk memastikan ulang tahun ayah berjalan sesuai rencanaku dan momen lama tidak hilang dalam kekacauan di Istana Kekaisaran, aku telah menyiapkan beberapa kemungkinan. Pertama adalah meracuni ayahnya dan kemudian membunuh Lardas Anda secara sepintas. Cara lainnya adalah meminta seseorang mengambil momen lama. Jika saya berhasil, orang kedua akan mati. Jika aku gagal, dia akan menjadi pembalas dendamku." Menjungkir balikkan Tianyu. "Kenapa kau melakukan itu?" Fatih memicingkan matanya, "Jika rencana ayah berhasil, Tianyu akan menjadi milik klan Yuan. Anda menghancurkan tanah kami." Putra mahkota mengejek, "Sayangku, si gendut busuk, apakah kamu sudah melupakan ajaran ayah yang baru saja kamu ajarkan? Jika saya tidak bisa memiliki tanah ini, saya lebih suka menghancurkannya. Biarpun mereka saudara laki-lakiku, hahaha." Putra mahkota terkekeh dan si gendut berubah muram, bagaimana orang tua bisa melakukannya? Dia tidak mampu melakukan itu. Ya, dia sendiri tidak punya harapan dan itulah sebabnya aku telah menyiapkan beberapa hal untuknya. Salah satunya adalah hadiah yang sama yang saya peroleh untuk ayah, tanah bangsa kita. Fatih berseru, "Orang terhebat di wilayah barat, dan Xingsen. Rumor mengatakan siapapun yang memegang tanah bangsa kita, dan Xingsen akan memenuhi keinginannya. Menurutmu apa yang akan menjadi keinginan lama?" Mata putra mahkota terlihat marah. Fatih menatapnya dengan dingin, dan Xingsen telah hilang selama 1000 tahun tanpa ada yang mengetahui tanda-tanda keberadaannya. Dia bahkan mungkin sudah mati. Harapan ini hanyalah mimpi belaka. Tidak peduli seberapa buruknya, selama detik-detik lama masih ada, dan Xingsen suatu hari nanti akan datang ke Tianyu. Hari-harimu sebagai seorang kaisar tinggal menghitung hari. Rasakan rasa takut yang terus-menerus membayangi bahu Anda, gendut, hahaha. Putra mahkota terkekeh saat cahaya di matanya memudar. Senyuman bangga tetap ada bahkan saat dia mengeluarkan darah dari setiap lubang. Fatih menyipitkan mata dan mendengus saat dia keluar dari penjara. "Keluarkan pemberitahuan buronan untuk pangeran kedua Yuan Yong. Siapapun yang menangkapnya hidup atau mati akan mendapat imbalan besar." "Ya Pak." Teriakan penjaga penjara menggema. Setelah semua orang pergi, Zuofan berbalik ke arah putra mahkota yang sombong tapi sudah mati. Dengan kilatan emas, dia membawa gadis-gadis itu keluar dari sana.
Suara mendesing. Ketiganya kembali ke tempat yang sama mereka tinggalkan dan Zuo Fan membiarkan gadis-gadis itu pergi. Putri Yongning berlutut sambil terisak, "Kakak, bagaimana kamu bisa melakukan ini pada kakak ketigamu?" "Itu mudah. Jika dia menang, si gendutlah yang akan tergeletak di sana." Nada datar Zuo Fan terdengar, menutupi kekacauan di dalamnya. Menyaksikan si gendut membunuh putra mahkota dengan kekejaman seperti itu membuat dia mengerti mengapa si gendut begitu merasa damai dengan perannya. Mungkin itu adalah ramalan Yun Xuanji yang sedang bekerja, bahwa surga tidak dapat disangkal. Mungkin karena mata ketiga sekte yang selalu waspada, siap menghabisinya begitu dia tersesat seperti kaisar tua. Itulah mengapa dia ingin mengakhiri para pangeran, untuk menjaga masa depannya. Ini akan menstabilkan posisinya dalam jangka pendek, sementara sisanya akan disisakan untuk masa depan. Pada saat itu, klan Luo akan menjadi raksasa yang bahkan sekte pun tidak bisa goyah dan semua intrik lemak tidak akan menghasilkan apapun. Tidak sementara para pemikir terhebat di Tianyu mengarahkannya. Dia bisa pergi dengan hati yang mudah. Menghembuskan napas masuk dan keluar, setelah bertahun-tahun, hatiku akhirnya menemukan kedamaian. Iblis, semuanya. Putri Yongning menangis lebih keras. Dia tidak menyadari kebencian dan permusuhan yang mengakar di antara saudara-saudaranya, masalah hidup dan mati. Semuanya, hanya untuk tahta. Kalian bersaudara, memiliki darah dan daging yang sama. Kalian bahkan tidak bisa membiarkan satu sama lain hidup. Zuo Fan menggaruk hidungnya saat dia menangis. Sejujurnya, saya adalah seorang kultivator iblis, bisa dibilang juga iblis. Pelayan Zuo, kamu tidak masuk hitungan. Yun Xuang menatap matanya dengan pipi kemerahan, setidaknya kamu menginginkan yang terbaik untuk klan Luo dan para tetua. Jika kamu juga seorang iblis, apa jadinya orang lain, iblis? Sebuah nada bergerak di hati Zuo Fan dan dia mengerutkan kening. Aku, Kaisar Iblis yang agung dan agung, yang benar-benar percaya pada jalur iblis, bukanlah iblis. Entah semua orang adalah iblis atau aku menyimpang lebih jauh dari jalur iblis. Zuo Fan bingung, hatinya damai namun pikirannya tak mampu menembus kabut yang semakin menebal. Apakah ini jalan iblisku? Dia dulunya sangat berpikiran jernih, tetapi akhir-akhir ini pikirannya semakin kabur. Apakah saya harus melangkah maju atau mundur? Kata-kata Yun Xuanji kembali terlintas di benaknya. Kehidupan ini mungkin hanyalah cara lain untuk berkultivasi. Dan dia kembali tenang. Bagaimanapun, jalur iblis itu tidak pasti. Ikuti saja kata hatimu. Suanger, besok kita akan kembali ke kota Wingeze. Tindakan Fatih membuatku nyaman. Zuo Fan berbicara. Yun Xuang mengangguk. Yongning menatapnya dan memohon, "Zuo Fan, aku mohon padamu untuk membawaku bersamamu. Saya tidak ingin tinggal di tempat yang menyakitkan seperti itu." Yun Xuang mengangguk sebelum dia bisa menolak, "Tentu saja. Kamu akan ikut denganku ke klan Luo dan tinggal di klan Yun." Tidak pantas membawa pergi Putri Agung. Pertentangan Zuo Fan terasa datar dan Yun Xuang berkata, "Kami adalah klan terbesar yang pernah ada. Apa yang salah dari hal itu? Ayo." Dia menarik Yongning pergi, membuat Zuo Fan tidak bisa berkata-kata. Kenapa bahkan Suanger berubah menjadi penuh semangat, jadi keluar dari karakternya? Apakah aku memberi pengaruh buruk? Aku paman yang buruk. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Bersambung.